tips sukses dunia akhirat. Nah, tolong Bapak Ibu, ya, apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan jangan ditinggal hari ini. Insya Allah. Dari semua yang aktivitas itu, saya sampaikan ya, tip kunci sukses itu hanya ada 4. Ya, kalau dicatat. 1, tidak ketinggalan takbiratul ula. 2, membaca Quran setiap hari. 3, sedekah wajib harian. Walaupun hanya 500 perak, 1000 perak, tapi wajib setiap hari. 3. Yang keempat adalah muliakan orang tua. Bagi yang masih ada ibu wajib, apalagi ya, bagi yang masih ada ibu wajib sungkem setiap hari. Kemanapun pergi wajib minta izin ke ibu. Jadi 4 rangkaian ini tidak bisa dipisah-pisah, harus satu paket. Nah, kalau bapak ibu mau sukses, laksanakan 4. Kalau nggak sukses, naik bilang saya insya Allah. Kami jamin bapak ibu pasti hidupnya sukses dunia dan akhirat. Gampang? Gampang. Saya ngelakoni, saya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesepuh sepuh yang kami hormati, adik-adik, cucu-cucu yang kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bertumpah ruah di tempat yang mulia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi hamba karena Ramadhaniun, ya, kalau kita Ramadhaniun, Ramadan usai, ibadah usai. Ya. Itu kalau kita ibadah semata karena Ramadhaniun. Ya. Tapi kalau kita ibadah karena Allah Ta'ala, Ramadan adalah sebagai bentuk latihan. Sehingga yang selama ini atau selama Ramadan kemarin menghatamkan Al-Quran berkali-kali, ada yang 3 kali, angkat tangan 5 kali, 5 kali dulu, 5 kali selama Ramadan khatam 5 kali selama Ramadan, 3 kali, 2 kali, dan 2 kali. Ya, yang 2 kali nanti hadiahnya dari minta ke ketua panitia. Ya, gitu. Sekarang bulan Syawal tanggal berapa nih? Tanggal 22. Sudah ada yang khatam? Sekali belum? Yang 2 kali lulus belum? Berarti gagal. Hadiah nggak jadi. Ada hajatan sebenarnya, undangan makan-makan Ya sudah, kalau ke undangan. Ya. Yang sering khatam Quran jangan ditinggal. Yang sedekahnya rutin jangan ditinggal. Yang qiyamul lail jangan ditinggal. Yang sudah Syawal, sudah yang belum? Ada yang belum? Syawal 6 hari. Kalau masih punya utang kebangetan. Oke. Nah, tolong Bapak Ibu, ya, apa yang sudah kita lakukan
selama Ramadan, jangan ditinggal hari ini. Insya Allah. Dari semua yang aktivitas itu, saya sampaikan tips, ya, tips kunci sukses itu hanya ada 4. Ya, kalau dicatat. Nanti akhir pertanyaan, akhir ini akan saya ulang. Nanti saya tanya, yang ingat minta hadiah ke ketua IKN. Ya. Kalau anggota dari mana gitu. Kalau minimal ketua panitia, kalau paling enggak ya. Tips sukses dunia akhirat. Satu adalah jangan pernah ketinggalan takbiratul ula. Paham? Paham? Ya. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah ikut takbiratul ihram imam. Wajib untuk bapak-bapak. Yang tidak besok disunat lagi. Ya. Habis dong. Ya. Bukan berarti ibu-ibunya aman. Ibu-ibunya begitu dengar adzan, tinggalkan semua aktivitas, tegakkan sholat. Oke, 1. Takbir Ratul Ula. Kunci sukses pertama. Kedua, ya, tiap hari baca Quran. Tiap hari, mau 1 ayat, mau 1 halaman, mau 1 juz, silakan. Kalau hari ini lowong, besok harus 2 kali. Kalau 2 kali lowong, hari ketiga harus 3 kalinya. 2. Jelas? 1. Tidak ketinggalan takbiratul ula. Kedua, membaca Quran setiap hari. 3. Sedekah wajib harian. Walaupun hanya 500 perak, 1000 perak, tapi wajib setiap hari. 3. Yang keempat adalah muliakan orang tua. Bagi yang masih ada ibu wajib, apalagi ya, bagi yang masih ada ibu wajib sungkem setiap hari. Kemanapun pergi wajib minta izin ke ibu. Jadi 4 rangkaian ini tidak bisa dipisah-pisah. Harus 1 paket. Ya. Yuk kita mulai. 1. Tidak ketinggalan takbiratul ula. 2. Baca Quran tiap hari. 3. Sedekah. 4. Muliakan orang tua. Kalau bapak ibu mau sukses, laksanakan 4. Kalau nggak sukses, naik bilang saya insya Allah. Kami jamin bapak ibu pasti hidupnya sukses dunia dan akhirat. Gampang atau gampang? Gampang. Saya ngelakoni, saya iya. Ya, gampang. Insya Allah pulang dari sini ada hikmah 4 hal kita lakukan. Oke, setuju? Insya Allah. Bismillah. Nah Bapak Ibu, karena waktu saya dibisikin nama ketua acara, ya, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan, saya sampaikan sekaligus undangan. Alhamdulillah di Dul Kacangino sudah ada yayasan atas nama kami, yang ubah namanya Yayasan Yarto Mulyo Mubarok, berdiri masjid juga. Walaupun tadi Pak Bambang sebenarnya agak malu ya, saya punya utang banyak. Memang bangun total sudah nyedot angka hampir 1 M. Tetapi memang qadarullah sahabat kami menjamin sak duwimu sak enene. Gitu. Jadi ya kami nggak terlalu khawatir, insyaallah, walaupun kadang deg-degan sama Pak Dukuh, tapi bismillah aja ya. Dan alhamdulillah masjid sudah jadi, dimulai sejak tanggal 22 Ramadan kemarin, alhamdulillah. Nah, tadi siang sudah terima tamu dari yayasan dari Magelang, dan insyaallah secara rutinitas akan
mensupport untuk kegiatan di Masjid Kasangino. Nah, Bapak Ibu mohon izin, ada 2 program yang sedang kami rencanakan. Satu adalah Gesoma, yang kedua BBHQ. Ya, ini 2 program ini sebenarnya kami sudah diskusi, sudah dapat ustadznya itu dari tamatan dari zaman, orang Bima, hafiz Al-Quran 30 juz, masih muda. Ya. Gesoma itu adalah gerakan ya, sholat berjamaah. Itu yang kami rencanakan. Cuman ini butuh support Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah BBHQ, adalah Berantas Buta Huruf Al-Quran. 2 program ini yang akan kami jalankan, yang akan membimbing Ustadz dari Bima tadi, ya, lulusan zaman, hafiz 30 juz. Action yang kami rencanakan, ya, saya mending Bapak Ibu, untuk Gesoma itu jujur butuh support Bapak Ibu. Ya, kami butuh karena maupun mungkin Bapak Ibu ada mukena atau sarung atau baju koko yang bekas. Nanti untuk saudara-saudara kita di sana yang setiap hari di sawah itu untuk sholat. Kemarin alhamdulillah Ramadan kami juga membawa 1 dus, rasanya senang banget mereka. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu ada yang berkenan, itu nanti insya Allah akan kami bawa ke sana. Jadi untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, sehingga kami persiapkan itu untuk yang ada di sawah itu berharap untuk mandi, untuk ganti baju, ganti mukena yang kami persiapkan. Bahkan kami pun bersama teman-teman di sana itu nantinya mau bangun kamar mandi paling nggak 10, walaupun sekarang baru ada 3 kamar mandi yang siap untuk digunakan. Jadi tujuannya tadi gerakan sholat berjamaah tadi, niatnya kalau semua orang yang ada di lingkungan itu setiap waktu panggilan sholat semua mau ke masjid untuk sholat, insya Allah barokah. Itu yang kami rencanakan. Terus yang kedua terkait dengan BBHQ itu untuk berantas buta huruf Al-Quran ini, itu rasanya sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kita itu Al-Quran itu yang pertama akan menjadi perisai kita dikala kita berada di alam barzakh, akan menjadi penolong kita di saat kita di padang mahsyar, dan akan menentukan posisi kita ada di surga lantai berapa. Itu tergantung dari penguasaan bacaan atau hafalan Al-Quran kita. Ya, karena Bapak Ibu, semulia-mulia orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kalau kita belum mampu mengajarkannya, minimal kita belajar. Atau kalau kita juga tidak mampu, mungkin kita juga bisa membantu membiayai untuk proses belajar itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, memang ini nggak mudah dan berat. Kemarin coba kami hitung-hitung untuk hanya memberikan uang saku kepada saudara kita
yang hafiz Al-Quran dari zaman tadi, yang ketamat zaman, itu minimal kita seolah-olah akan ngasih uang jajan 1,5 juta sebulan, ditambah ya ntar buat beli pegangan 500 kilo minimal 2 juta tiap bulan. Tapi kami juga belum tahu niat itu gitu. Walaupun ustadznya semangat, ya nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu. Tapi rasanya juga nggak mungkin kan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekaligus kami mengundang Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti ada pelonggaran. Qadarullah sudah minta izin dari P2A Kelurahan Beji. Ini starting awal nanti akan diawali dengan sholat Idul Adha besok. Insya Allah akan jatuh di tanggal 27 Mei tahun ini, dan insya Allah akan motong hewan kurban. Dan alhamdulillahnya kemarin juga dikenalkan sama Mas Bambang dari Pondok Pesantren Kun Solihah. Nanti qadarullah Pak Kiai dari Ponpes ada tugas di tempat lain, tapi insya Allah akan dibantu sebagai imam dan khotib itu Bapak Insinyur Muhammad Agung Bramanto ST MT PhD, dosen UGM. Itu insya Allah. Nah, hari Jumatnya pengennya teman-teman di sana Pak Duko dan kawan-kawan akan tasakuran Bu. Hari Jumatnya diawali dari sholat Jumat, langsung tasakuran kecil-kecilan, meresmikan masjid yang sudah dibantu tadi. Itu memang apakah agak mulu-mulu saya juga nggak tahu, tapi mimpinya itu mengundang Bu Bupati bersama jajaran di bawahnya gitu kurang lebih. Hari Jumat berarti hari tasrik yang kedua gitu ya, tanggal 29 Dzulhijjah. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu ada yang longgar waktu, ya, ada yang mau pulang, dan insya Allah yang pengen pulang kampung nggak usah khawatir tadi stay mawon. Kalau di sana sudah nggak ada, misalkan nggak ada orang tua atau nggak ada apa, alhamdulillah Dilkacengnya sudah ada satu rumah, walaupun kamarnya ala kadarnya, Dinglo juga ada. Rasanya sekarang udah nggak khawatir. Memang kami persiapkan di bawah masjid tadi ada 4 ruang besar, walaupun belum ada apa-apanya gitu ya. Tapi nanti dalam jangka panjang itu direncanakan untuk menuju di sana. Jadi ukuran ini begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mohon maaf, ini apakah mimpi terlalu besar ya nggak tahu. Tapi faktanya awalnya juga belum muluk-muluk ke sana, tapi Allah ngasih perubahan yang sangat cepat. Masjid ini dibangun kurang lebih 3,5 bulan, jadi hampir 2 lantai. Jadi makanya nyedot biaya sangat besar. Walaupun kami awalnya juga wanti-wanti kami nggak punya duit, tapi yang backup selalu semangat, yaitu alhamdulillah terjadi seperti ini. Dan kemarin diawali pada saat Idul Fitri pun menjadi sentral untuk takdik akbar, suruh ngeluh beji serut ngelolong ngeluh kidul kacangino gelaran semua tumplek starting dari Masjid Kacang ini dan muter sekitar Kecamatan Ngawen kembali ke titik tersebut gitu. Nah ini alhamdulillah semuanya berkah, semua dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan Allah memaafkan semua kesalahan kita, dan Allah meridhoi apa yang kita niatkan, dan juga memberikan kesehatan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhir dengan doa, mari kita sisipkan ummul Quran dulu untuk saudara-saudara kita yang sudah di alam berjasanya, terutama untuk kedua orang tua kita. Hadirkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita melihat wajahnya, beliau menunggu doa dan sedekah kita. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati li al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tolong kaca dan batin wajah kedua orang tua kita, wabil khusus kakanda tercinta Jamtono bin Patmo Sentono. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi cobaan sakit, semoga Allah mengangkatnya sakitnya dengan tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun, dan memberikan kesabaran untuknya dengan kesabaran itu akan menguburkan dosa-dosanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu syukran karim wa adimi sultan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa taqassarana ya Allah ya Al-Karim. Allahumma ghafir lana wa li walidana wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim lahu wa simman lahu. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afi wa'fu anhu wa akrim lahu wa simman lahu. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhu wa akrim lahu wa simman lahu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam hari ini ya Allah, kami seluruh warga Manado berkumpul di tempat mulia ini ya Allah, menundukkan hati sejenak untuk menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan iman dan Islam. Satukan hati dan kuatkanlah kami dalam ikatan silaturahim. Kumpulkanlah kami dari keadaan dan iman, dan berilah kami kekuatan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Sifat. Untuk saudara-saudara kami ya Allah yang sekarang ini sedang mengalami ujian sakit ya Allah, angkatlah semua penyakitnya ya Allah. Berilah kesabaran untuknya ya Allah, dan dengan kesabaran gugurkanlah dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah seluruh amalan kami, doa-doa kami, sedekah kami, zikir kami untuk seluruh orang-orang tua yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang sedang belajar ya Allah, bimbinglah dia dalam menghapai ilmu pengetahuan, dan jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah ilmu yang diterima menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Rabbana idzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf waktunya lebih, Om Satyo.
ya saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.